Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi melalui renungan harian Toraya. Selasa 14 Februari 2023. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan hati yang bergirang, kita puji dan muliakan Tuhan kita dengan kehidupan pengasihan bagi kita. Di pagi hari ini dengan kasih dan berkat pemeliharaan yang nyata bagi kita akan kembali ke dalam pelbagai aktivitas dan rutinitas kita. Dan kita mau awali seluruh kegiatan kita dengan membaca dan merenungkan satu bagian firman. Mari teduhkan hati kita berdoa. Allah Bapa di sorga, syukur atas kehidupan di hari ini. Tuhan boleh mengasihi kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan firman Tuhan senantiasa menjadi bahagian kami. Firman yang akan menuntun kami hidup dengan baik dan benar. Bekerja berkarya dengan baik dan benar. Demi hormat kemuliaan Allah Bapa di sorga. Berbicaralah, kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Tema rehat hari ini, cerminan hidup. Sobat Rehat, satu-satunya benda yang sangat jujur memperlihatkan penampilan lahiriah kita adalah cermin. Karena itu hampir pasti benda itu setiap saat selalu dilihat untuk mengecek penampilan kita. Demikianlah dengan hukum Tuhan yang berfungsi sebagai cerminan hidup. Dari hukum Tauratlah manusia dapat mengenal dosa dan kebenaran yang telah dilakukannya. Allah menghendaki umatnya untuk mewujudkan kesetiaan dan ketaatan terhadap titanya dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya manusia.
Dalam hubungan dengan sesama, kita patut menghormati orang tua, menghargai hak hidup sesama, menguduskan kehidupan seksual, menghargai hak milik pribadi orang lain, berperilaku jujur, dan mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Hukum Tuhan adalah tanda perjanjian yang ditetapkan oleh Tuhan dan diberlakukan bagi umat-Nya. Melalui hukum itu Allah mengajarkan kita agar tetap memelihara hubungan yang sakral antara Allah dengan umat-Nya yang terjalin dalam kekudusan hidup. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Imamat 20 ayat 26. Dan untuk itu sebagai respon kita atas anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita adalah dengan taat dan patuh terhadap hukum-hukumnya. Mazmur 19 ayat 8, di sana dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bahkan Taurat Tuhan adalah jaminan kebahagiaan bagi orang yang mencintainya. Karena itu berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 1. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, di hari ini dalam izin dan kemurahan hati Allah kami dimungkinkan untuk berada di sekitar firman-Mu. Secara khusus dengan bercermin kepada kebenaran firman Tuhan lewat hukum Tuhan untuk kami taati dan lakukan di kehidupan ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan sendiri akan memampukan kami melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, di sepanjang hari ini Tuhan sumber kekuatan, sumber sukacita bagi setiap kami untuk mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sukacita senantiasa ada di dalam mengiring Tuhan. Yang sakit, yang lemah Tuhan kuatkan dan pulihkan. Yang bergumul karena duka cita, Tuhan sanggup memberikan kelegaan dan penghiburan. Bapa di sorga, terpujilah Engkau di sepanjang hari ini. Tuhan sajalah sumber kekuatan kami di mana saja kami berada. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Dan karena itu Sobat Rehat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.